Hari ini aku jujur deg-degan, cukup deg-degan karena kan hari ini kayak aku bakalan ngeliatin semua lagu yang ada di album aku. Terus kayak pertama kalinya juga kayak ada rekan-rekan media datang, terus ada radio juga dan Angkislova juga. Jadi kayak aku super excited dan deg-degan banget sih, semoga mereka suka nanti sama lagunya. Oke, untuk albumnya ini total keseluruhan berarti ada berapa lagu nih Kak, bisa dijelasin? Total albumnya lagunya tuh ada 9 dan itu ada 5 lagu yang udah aku rilis terus 4 lagu baru gitu. Oke. Nah, untuk 4 lagu baru itu prosesnya berapa lama sih? Sebenarnya kalau dibilang prosesnya nggak nyampe setahun sih sebenarnya, karena aku sebenarnya udah nyicil dari beberapa ada yang aku udah rekam dari tahun lalu gitu. Jadi aku udah ada song bank yang aku udah siapin gitu. Jadi untuk rekaman yang sisa lagunya yang 3 lagu baru itu kayak dalam sebulan itu aku ngebut gitu. Aku ngerjainnya kayak rekamannya tuh minggu ini lagu ini, minggu depannya lagu ini gitu. Jadi aku cepet sih gitu. Jadi nggak nyampe setahun sih gitu. Oke, di antara 4 lagu yang paling mungkin berkesan banget, Mm-mm. yang mana sih? Kalau aku jadi lagu andalan aku judulnya Iman Tak Restui. Oke. Ya, ada 4 lagu baru, ada Menua Bersama, Iman Tak Restui, Bertahan atau Menyerah, dan Penyesalanmu Nanti. Tapi andalan aku sih Iman Tak Restui karena sedikit relate sama kehidupan pribadi aku. Oke, berarti sedikit lihat dan empat-empat itu benar-benar pakai hati banget dong. Iya, karena satu album aku nih sebenarnya curahan hati aku yang pernah aku alami di fase-fase mungkin ada yang nggak move on, ada yang udah move on, terus ada yang belum ngelupain kayak gitu. Jadi kayak emang uh, pengalaman pribadi aku semua sih gitu. Oke. Kan nama albumnya ini kan namanya dinamainnya Devaki Devaki, sendiri. ya. Kenapa pakai nama terakhir Kakak? Karena balik lagi tadi aku bilang itu kan album aku semua ini tentang aku sendiri gitu. Jadi cerita-cerita aku yang pernah aku alamin gitu dalam hidup aku. Jadi kayak selain itu aku pengen make it personal, Devaki, dan aku karena aku orang Bali juga, dan di Bali tuh ada namanya Dewa Krishna, dan Dewa Krishna itu punya ibu yang namanya Devaki, dan ibunya Devaki itu melambangkan kayak kejujuran, kebaikan, terus kayak ikhlas kayak gitu. Jadi aku bisa take album aku ini tuh ada proses yang aku tadinya jatuh, terus akunya sakit, tapi aku belajar buat bangkit lagi gitu. Oke. Kenapa aku namain album aku Devaki? Karena sesuai itu kan nama aku Anggis Devaki, dan album aku ini emang menceritakan tentang aku sendiri. Terus aku emang apa ya, nuangin semua cerita yang aku pernah alamin, kesedihan aku dalam percintaan di album ini. Jadi emang aku pengen make it personal, dan juga aku terinspirasi dari ibunya Dewa Krishna karena aku orang Bali, karena ibunya Dewa Krishna juga namanya Devaki, dan itu melambangkan kayak kekuatan, kejujuran, terus kayak kebaikan. Jadi aku menceritakan kayak aku ada beberapa fase dalam hidup aku di album ini yang tadinya sedih terus jatuh terus bangun lagi, dan akhirnya ya apa ya, kayak sifatnya ibu Dewa Krishna gitu. Oke, 4 lagu yang nanti akan diperdengarkan juga nih. Mm-mm. Nah, untuk followers dan fanbase kamu gimana sih menunggu 4 lagu itu? Sejauh ini karena aku udah share di sosial media, kayak kemarin aku udah bikin kayak Q&A gitu, kayak nebak-nebak judul lagu, dan mereka antusias banget untuk menebak judulnya gitu. Kayak mereka tuh ada yang nebak benar gitu. Jadi kayak aku udah kosong-kosongin kata-katanya gitu kan. Terus mereka bisa nebak dengan benar. Terus kayak mereka tuh super excited karena apalagi mereka tuh pengennya kayak lagu-lagu yang galau lagi, kayak lagu-lagu aku sebelumnya gitu. Mereka udah katanya aku udah nggak sabar buat nangis, aku nggak sabar buat siapin tisu bareng gitu. Udah ada ini belum sih kayak tag-tagan di story gitu dari Tentang followers kamu? oh, udah banyak banget dari hari pertama aku share kalau aku bakalan bikin album itu, kan aku share video teaser dulu. Nah itu kayak respon dari mereka tuh aku bersyukur banget, kayak banyak yang positifnya, terus ada yang nge-share lagi ke story mereka postingan aku, karena aku bisa lihat juga. Jadi kayak apa ya, aku bersyukur banget sih mereka excited sama album aku. Oke, nah untuk keluarga sendiri supportnya seperti apa nih? Mereka sangat support banget karena mama papa kan tinggal di Bali kan, karena aku asalnya dari Bali dan aku merantau di sini gitu. Tapi hari ini sangat spesial karena pas banget mama papa lagi ada urusan ke Jakarta, jadi hari ini bisa hadir untuk ikut hearing session di sini bareng-bareng gitu. Dan mereka emang orang tuanya sangat support banget sih, kayak apa ya, nggak tahu deh, support itu sih mama papa buat aku. Oke, kok boleh dong terakhir satu lirik lagu andalan kakak dinyanyiin?
satu lirik. Ini tayangnya udah pas apa gimana? Rilisnya tanggal 26 Mas. Ini rilisnya kapan? Kalau misalnya sebelum tanggal 26 jangan dimasukin. Oh ya udah, nanti aku Ini yang Iman Tarastui, ini refnya. Oh Tuhan, beriku pertanda, adakah jalannya agar ku bisa terus dengannya. Oh, ku sungguh mencintamu, kau pun mencintaiku, tapi apalah arti semua ini bila iman tak merestui, gitu. mau Oke. sambil pegang mic. Oh, boleh. Boleh dijelasin nggak sih Kak? Oke Kak, boleh nggak sih dijelasin nih Kak untuk outfit ini pakai hari ini, dan kira-kira di antara semua lagu Kakak ini outfit ini dicocoknya di lagu yang mana? Outfit aku hari ini tuh lebih ke karena tema cover album itu ada coklat-coklatnya, jadi aku pakai rok coklat, dan emang dasarnya aku tuh suka kayak Korean style gitu. Jadi emang aku kayak pakai vest terus pakai kemeja biru, dan aku juga lagi suka warna-warna pastel kan. Jadi aku rasa kalau ke pergabungan coklat sama biru tuh kayak match gitu. Terus aku suka pakai kaos kaki terus dengan sepatu yang kayak gini. Kayak apa ya, lucu aja, ada pitanya terus ada haknya, jadi masih ada feminemnya gitu. Terus kalau lagu yang cocok di antara 4 lagu baru sebenarnya kalau ini Menua Bersama itu ada juga lagunya, karena vibes-nya happy, jadi bisa pakai ini gitu. Nah, untuk aksesoris emang suka pakai aksesoris atau gimana? Kalau aku sih lebih suka pakai anting, jadi kayak ya lumayan banyak kayak kalian sih. Anting aku banyak banget di sini. Jadi emang aku suka pakai anting. Terus kalau cincin juga, kalau aku lagi show aku pakai cincin gitu. Kalau sehari-hari aku lumayan jarang sih pakai, tapi kalau emang kayak lagi ada kegiatan aku pakai gitu. Oke. Tadi kan ngomongin Korean look. Nah, untuk make up sendiri emang setiap hari make upnya seperti Korean look atau seperti Iya, karena aku udah pernah coba buat makeup tebal gitu kan, ternyata nggak cocok di aku gitu. Muka aku emang harus makeup yang kayak ya udah soft kayak gini aja gitu. Selain aku emang suka Korean style, emang ya aku lebih suka yang aku natural gitu, yang nggak ngerubah muka aku gitu. Jadi emang tiap hari kalau bisa ya makeup aku kayak gini-gini aja gitu. Berarti simple ya? Simple. Waktu berapa lama kita untuk make up biasa? Kalau misalnya aku makeup sendiri nggak lama sih, kayak sekitar sejam oke lah kalau untuk siap-siap sendiri. Tapi kalau misalnya manggil kayak makeup artist gitu kayak sekarang, ini aku tadi makeupnya 2 jam sih, dari jam 10 ya. Jadi kayak mungkin mereka kan lebih detail, lebih kayak memperhatikan biar nggak ada greasy atau apapun itu gitu. Kalau aku kan kayak biar cepet aja gitu. Kalau untuk outfit sendiri koleksi kah? Karena suka Korean look, emang koleksi juga untuk Koleksi, kalau ini iya aku punya sendiri yang ini, terus sisanya stylist aku gitu. Jadi emang apa ya, kalau sehari-hari juga nggak jauh sih style aku kayak gini. Tapi kalau sekarang lebih ekstra aja sih, kayak bisa ada vestnya, terus ada kaos kaki, terus pakai stocking kayak gitu. Tapi yang benar-benar bisa menarik hati fanbase kamu nih, yang benar-benar menggambarkan kamu banget, apa sih Kak? Mungkin Apa ya? sebutan apa gitu ya dari fanbase kamu gitu, kayak wah kakak banget nih gitu. Kalau sebenarnya yang aku nggak pernah lupa karena mereka selalu bikin yel-yel gitu kan, kayak go Anggis di Bali gitu. Jadi itu dari aku ikut ajian pencarian bakat kemarin Indonesian Idol, jadi dari situ masih ke bawah sampai sekarang gitu. Iya, jadi aku selalu suka gitu, kayak jadi throwback gitu, kayak waktu aku kompetisi mereka dukung aku, sampai sekarang udah nggak ada kompetisi pun mereka masih mengenang itu gitu. Makasih, thank you. Kalau dari kita sih tadi kita puas banget, lagu-lagunya, track-tracknya yang lama enak, yang baru juga pastinya seger banget dan fresh banget. Kalau Nabila gimana? Kalau dari aku yang pastinya bangga banget ngelihat setiap apapun karya-karya yang dirilis sama Anggis, dan dia juga ikut serta. Jadi aku ngerasa bahwa karya Anggis tuh semakin identik sama warna-warna dia gitu. Jadi aku ngerasa bangga, kita udah ngerasa bangga banget karena Anggis udah bisa sampai di titik ini, dan pertama kali juga perdana ngeluarin albumnya. Jadi kita sebagai sahabatnya benar-benar bangga banget. Bangga banget dan support banget sih buat Betul. dia. Lagu yang menurut kalian yang favoritnya? Edo dulu boleh. Kalau aku favorit tracknya track nomor 9.
bertahan atau menyerah. Itu favorit banget dan menurut aku warna baru juga walaupun ballad tapi beda dibandingkan ballad-ballad yang dirilis sama Anggis sebelumnya gitu. Kalau Nabila? Kalau dari aku sebenarnya semuanya tuh aku suka karena maksudnya juga nggak jauh-jauh dari lagu-lagu Anggis sebelumnya, tapi yang menjadi apa ya kayak langsung apa ya melekat di aku tuh adalah lagu Iman Tak Restui itu. Dan aku ngerasa itu Anggis banget, dari cara apa namanya notasi terus juga lirik juga, jadi aku ngerasa kayak ini bakalan bisa menjadi senjata buat dia bersaing di industri ini gitu. Ya, saya merasa sangat senang sekali ya dan bersyukur sekali apa yang menjadi cita-citanya Anggis. Hari ini kita udah dengarkan bersama dalam acara hearing lagu-lagunya Anggis hari ini. Jadi kami pastinya merasa sangat bangga dan bersyukur sekali dengan apa yang kita capai hari ini. Mungkin sudah berapa lama sih nih Om Tanda sama Kak Anggis LDR jauh gitu, Bali Jakarta? Semenjak selesai Idol. Ya. Selesai Idol ya. Ketemunya paling beberapa bulan baru sempat ketemu gitu. Kita hanya video call gitu, telepon gitu. Jarang-jarang sih ketemunya. Nah, bentuk supportnya sendiri gimana sih mungkin untuk tetap berkarya gitu, nasihat-nasihat apa yang diberikan sebagai orang tua? Sebagai orang tua selalu Tante ingatkan sama Anggis selalu berdoa, berusaha, terus berkarya, jangan berhenti belajar terus gitu. Penting jangan puas gitu aja. Selalu konsisten. Ya, diiringi dengan doa. Jadi artinya kami itu mendukung sekali apa yang menjadi kegiatannya Anggis. Apalagi dia kan memang benar-benar menikmati apa yang dia lakukan, apa yang ingin dia capai gitu. Jadi kami berdua selalu memberikan doa dan selalu memberikan motivasi untuk selalu konsisten dalam berkarya. Sempat nyangka nggak sih Kak Anggis bisa sampai ada di titik ini gitu? Mungkin. Apanya? Sempat nyangka nggak sih bisa sampai titik ini gitu? Sebenarnya nggak nyangka sih. Sangat menikmati prosesnya. Ya, sangat bersyukur dan nikmatilah prosesnya gitu sampai terbentuknya satu album sekarang ini gitu. Sangat-sangat bersyukur sekali dan sangat bangga gitu, sebagai orang tua. Oke. Tadi kan banyak yang bilang kalau Kak Anggis itu lagu-lagunya identik dengan galau. Iya. Tapi kalau real life-nya aslinya sosok Kak Anggis itu seperti apa sih ini? Mungkin dia di beberapa lagu yang ada di album itu kebanyakan dari kisah cintanya dia sebelumnya gitu, relate dengan kisah cintanya dia gitu. Artinya sehingga dia sangat menjiwai lagunya jadinya, karena ada beberapa lagu dengan kisahnya dia sama dengan kisahnya dia gitu. Seperti yang dia bilang tadi, dia ingin menyampaikan isi hatinya lewat lagu gitu. Ya, dia lebih suka menyampaikan isi perasaannya lewat tulisan lagu kayak gitu. Di antara semuanya lagu masing-masing favorit Om sama Tante ini apa aja sih? Kayaknya berbeda nih pilihannya nih. Ya mungkin Tante dulu. Iya. Kalau di lagu yang baru ini, keempat lagu yang baru ini, Tante sih Iman Tak Restui gitu. Sangat sedih banget. Sedih lagunya gitu. Kalau Papa? Kalau saya Menua Bersama. Menua Bersama. Karena lagu Menua Bersama itu seperti kita ada doa ya, supaya kita tuh benar-benar bisa selamanya dengan pasangan itu.
di lagu Iman Tak Restu Restu itu artinya relate dengan yang dia gini, kondisinya dia sekarang gitu. Ya, semoga aja tidak terjadi seperti ending lagunya gitu. Artinya berdoa yang terbaik. Kemudian